Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dari Prodi Sistem Informasi. Di mata kuliah Enterprise Resource Planning ini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas simulasi implementasi ERP yang saya lakukan pada studi kasus bisnis bernama T-Craft Custom, yaitu usaha kaos custom dengan teknik sablon DTF. Presentasi ini akan menunjukkan bagaimana blueprint IRP yang sudah disusun sebelumnya saya terapkan dalam bentuk konfigurasi dasar, aktivasi modul, simulasi transaksi, hingga menghasilkan sebuah prototype langsung eksekutif. Simulasi ini saya buat berbasis presentasi mengikuti alur kerja platform Odoo Community Edition. Oke, di sini sebelum masuk ke detail teknis, saya ingin menjelaskan dulu fokus dari simulasi ini. Fokus utamanya bukan pada instalasi teknis semata, tetapi pada bagaimana menunjukkan nilai integrasi dan output laporan dari sistem ERP. Simulasi ini berangkat dari blueprint ERP yang telah saya susun pada tahap analisis bisnis di Crab Custom. Sebelum ada 3 hal yang ingin saya tunjukkan di sini. Pertama, integrasi data. Bagaimana data penjualan, pembelian bahan, dan akuntansi bisa tercatat otomatis dalam satu sumber data. Kedua, efisiensi proses, mengurai pencatatan manual di Excel dan WhatsApp yang selama ini rawan selisih dan tertunda. Dan ketiga, laporan eksekutif output berupa grafik penjualan dan efisiensi produksi yang bisa membantu pemimpin mengambil keputusan dengan cepat. Lanjut, di sini ada slide ini merupakan blueprint ERP yang menjadi dasar simulasi di sisi kiri. Saya tunjukkan bagaimana proses bisnis di Grab Custom sebelum menggunakan ERP, order masuk lewat WhatsApp atau Instagram DM dan dicatat manual. Stok bahan dipantau dengan cek fisik ke gudang. Invoice dibuat manual di Excel yang rawan selisih dan laporan keuangan baru selesai di akhir bulan sering kali terlambat. Di sisi kanan ini gambaran proses bisnis ERP diterapkan. Sales order dibuat langsung di sistem dan otomatis mengurangi stok. Purchase order ke supplier tercatat dan langsung terhubung ke modul akuntansi. Invoice dan jurnal keuangan terbentuk otomatis dan laporan tersedia real time kapan saja dibutuhkan. Untuk platformnya, saya memilih Odoo Community Edition karena sifatnya open source, modular, dan cukup lengkap untuk kebutuhan UMKM seperti T-Crab Custom tanpa biaya lisensi. Masuk ke tahap implementasi, langkah pertama adalah konfigurasi dasar. Di sini saya menetapkan profil perusahaan T-Crab Custom di dalam sistem, nama perusahaan, jenis usaha sebagai manufakturingan sekaligus retail kaos custom sebelum DTF, dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Saya juga menetapkan struktur pengguna dengan 3 peran, yaitu admin sebagai pemilik usaha, staf produksi, dan staf penjualan atau kasir. Chart of Account menggunakan template akuntansi UMKM Indonesia yang mencakup kas, piutang, persediaan, HPP, dan beban. Terakhir, saya konfigurasi satu gudang untuk bahan baku dan satu lokasi produk untuk proses sablon DTF-nya. Setelah konfigurasi dasar selesai, saya mengaktifkan 4 modul agar seluruh alur bisnis ini tercangkup dalam satu sistem yang terintegrasi. 3 modul utama yang diminta pada tugas ini adalah sales, purchase, dan accounting. Dan saya menambahkan satu modul pendukung yaitu inventory. Modul sales digunakan untuk pengelolaan pesanan pelanggan, baik perorangan, komunitas kampus, maupun MKM, mulai dari penawaran harga sampai invoice penjualan. Modul purchase pengelolaan pembelian bahan baku seperti kain dan tinta DTF dari supplier sekaligus tracking pengeluarannya. Modul accounting mencatat jurnal secara otomatis dari setiap transaksi dan mengalihkan laporan laba rugi serta arus kas. Dan modul inventory berperan menjabatani ketiganya dan melacak stok bahan baku maupun produk jadi secara real time. Lanjut, di sini sekarang saya akan masuk ke bagian simulasi transaksi.
Dimulai dari model sales, contohnya adalah sales order nomor SO 2026 0142, pesanan dari BEM Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tertanggal 12 Juni 2026 dengan satu konfirman. Pesanannya terdiri dari 50 potong kaos cotton bed 30S dengan sablon DTF full color senilai 5.550.000 rupiah, ditambah jasa desain dan ongkos kirim, sehingga totalnya 5.950.000 rupiah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah nilai integrasi. Begitu sales order ini dikonfirmasi, sistem otomatis mengurangi stok kaos polos di modular inventory dan langsung membuat draft invoice di modul accounting tanpa perlu input ulang secara manual. Selanjutnya selanjutnya contoh transaksi di modul purchase. Ini adalah purchase order nomor PO 2026-0087 kepada supplier PT Cotton Bed Sejahtera tertanggal 5 Juni 2026 dengan status received. Pembeliannya mencakup 100 kg kain cotton combat, 5 liter tinta DTF serta film dan powder DTF dengan total 4.400.000 rupiah. Sama seperti sebelumnya, begitu barang diterima, sistem otomatis menambahkan stok bahan baku di inventory dan langsung membuat vendor bill di modul accounting sehingga pembayarannya bisa dijadwalkan dengan rapi. Lanjut di bagian ini menunjukkan hasil akhir dari integrasi kedua transaksi tadi, yaitu laporan laba rugi otomatis bulan Juni 2026. Laporan ini terbentuk sendiri dari jurnal transaksi sales order dan purchase order sepanjang bulan perjalanan tanpa rekap manual. Dari laporan ini terlihat pendapat penjualan 29 juta rupiah dengan harga pokok penjualan 14.500.000 rupiah sehingga laba kotornya 14.500.000 rupiah. Setelah dikurangi beban operasional dan pemasaran, laba bersihnya 10.100.000 rupiah dengan margin laba bersih 34,8% dan status arus yang kas yang positif. Ini adalah output akhir yang paling penting dari simulasi ini, yaitu prototipe laporan eksekutif atau dashboard. Di sisi kiri terlihat tren penjualan 6 bulan terakhir. Penjualan naik signifikan pada bulan Maret karena musim panas, merchandise organisasi kampus, sempat turun di bulan April karena bulan puasa, lalu naik kembali di bulan Mei menjelang Lebaran, dan mencapai puncak di bulan Juni didorong konten proses produksi yang viral di TikTok. Di sisi kanan ada 3 indikator efisiensi produksi setelah penerapan ERP. Waktu produksi rata-rata turun dari 3 hari menjadi 1,5 hari. Tingkat kesalahan order turun dari 8% menjadi 2%. Dan waktu penyusunan laporan yang tadinya 3-5 hari kini bisa real time. Semua angka ini ditarik otomatis dari transaksi sales, forecast, dan accounting. Sehingga pemimpin tidak perlu menunggu rekap manual untuk melihat performa bisnisnya. Sebagai penutup, ada 4 hal yang bisa saya simpulkan dari simulasi implementasi ERP pada T-Crep Custom ini. Pertama, data penjualan, pembelian, dan keuangan kini terhubung dalam satu sistem. Tidak lagi tersebar di WhatsApp dan Excel. Kedua, laporan eksekutif berupa grafik penjualan dan efisiensi produksi tersedia real time, sehingga mempercepat keputusan pimpinan. Ketiga, kesalahan pencatatan menurun signifikan dari 8% menjadi 2% karena stok dan invoice terupdate otomatis dari setiap transaksi. Dan keempat, Odoo Community Edition terbukti cukup untuk kebutuhan UMKM sekelas T-Crep custom tanpa biaya lisensi. Demikian presentasi simulasi implementasi ERP yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan jika ada pertanyaan atau ada masukan di kolom komentar nanti. Mungkin untuk link video ini akan saya tampilkan di sini setelah saya upload di YouTube. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.